Muliakan guru kita Ustaz Muhammad. Saya hormati Ketua DKM Masjidil Istiqomah serta seluruh jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali mengawali rutinitas Ahad subuh kita. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang alhamdulillah sudah kita khatamkan kitab hadis Al-Jawahir yang 40 hadis ya. Alhamdulillah udah hafal semua ya. Jadi kalau kata Nabi, siapa yang hafal 40 hadis, ya maka sesungguhnya dia termasuk orang yang beruntung bisa hafal 40 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang hafal 100.000 hadis, ya berikut sanad dan matanya itu gelarnya Al-Hafiz. Jadi kayak Al-Habib Umar Al-Hafiz ya. Beliau diberi gelar Al-Hafiz itu karena hafal 100.000 hadis ya. Nah, pada kajian kita berikutnya ini kita akan baca ya sama-sama. Ini ada kitab tafsir surat Yasin ya. Tafsir surat Yasin, biasanya kitab ini dikaji oleh pesantren-pesantren pada saat bulan Ramadan. Jadi ngaji pasaran ya, dikaji nih khatam biasanya selama bulan Ramadan ya. Nah, karena kita di masjid kita ini setiap malam Jumat rutin membaca surat Yasin, kemudian juga di lingkungan kita hafal sekali dengan surat Yasin ya, dan menjadi amaliyah kita juga ya surat Yasin ini, maka saya kira cocok kita bahas sama-sama tentang tafsir surat Yasin. Pengarang dari tafsir surat Yasin ini adalah Syekh Hamamizadah rahimahullah ta'ala, yang lahir di Istanbul, Turki ya. Banyak yang menyebutkan beliau ini ulama abad ke-12 Hijriah ya. Baik hadirin sekalian, langsung kita kaji tafsir surat Yasin ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bacakan suratul Fatihah buat pengarang kitab Syekh Hamamizadah, nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat Yasin ini tergolong surat makkiyah. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, ya,
surat itu ada yang tergolong Makkiyah, ada yang tergolong Madaniyah. Makkiyah itu berarti surat ini turun di Mekah. Ya, kalau Madaniyah berarti surat ini turun di Madinah. Ya. Atau turun di Mekah tetapi setelah Nabi hijrah. Ya, makanya dia tergolong Madaniyah. Gitu. Wasababun nuzuliha, dan sebab turunnya surat Yasin ini annal kufaro, bahwa orang-orang kafir. Kufar itu jamak dari kafir. Jadi kafir itu jamaknya ada dua. Bisa al-kafirun, bisa al-kufar. Ya, seperti dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kafir. Ya, ada juga jamaknya kufar. Namanya jamak taksir, kufar, yang berubah dari bentuk tunggalnya, berubah dari bentuk mufradnya. Kalau menggunakan al-kafirun itu namanya jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim itu menambahkan waw dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya, dari bentuk tunggalnya. Qalu, mereka berkata, inna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad laisa binabiyyin, bukan seorang nabi. Jadi orang kafir mengatakan bahwa mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa binabiyyin, bukan nabi. Wala mursalin, dan juga bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul. Ini tuduhan biasa. Ya, jadi Nabi Muhammad itu hidupnya ya bukan tenang-tenang saja. Ada saja gangguan dari orang-orang kafir, yang terkadang orang-orang kafirnya itu ya dari lingkungannya sendiri. Jika berdakwah diganggu, ya, bahkan untuk menyebarkan Islam di keluarganya sendiri penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Bal huwa yatimu Abi Thalib, kata orang kafir, Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib, dia hanya seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Sebab seperti yang kita ketahui, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ya, beliau lahir, bapaknya udah nggak ada, Abdullah sudah meninggal dunia. Makanya orang-orang kafir bilang Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu bukan rasul, dia cuma seorang anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib, pamannya. Ya. Ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa ma dhahaba ila al-maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyyan. Jadi logikanya orang kafir itu, Muhammad itu nggak pernah pergi ke sekolah, ya, nggak pernah belajar ilmu dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyyan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi nabi? Ya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu ummiyan. Ya, ummiyan itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, la yaqra wa la yaktub. Ketika
malaikat Jibril turun membawa wahyu. Yang pertama, surat apa itu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu sampai dibaca oleh malaikat Jibril berapa kali? 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi bilangnya apa? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian wa yadummu dhamman syadidan. Malaikat Jibril itu kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya beliau bisa mengucapkan surat Al-Alaq tadi ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang membuat orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat keseharian dari Nabi Muhammad. Ya kalau bahasa kitanya mau belajar di mana? Ya, sekolah kagak, pondok kagak, ya, bisa baca kagak, bisa nulis kagak, tahu-tahu jadi nabi, tahu-tahu jadi rasul. Gitu, ya. Fakan al-kufaru musirina fi inkarihim, maka orang-orang kafir itu terus-menerus mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu taala qaulal kufar. Kemudian Allah mengembalikan ucapan orang-orang kafir itu, wa anzala hadhihi surata, kemudian menurunkan surat ini. Ya, jadi surat Yasin itu salah satu daripada sebab turunnya adalah menjawab pengingkaran orang-orang kafir terhadap kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida bidatihi al-jalili ala risalatihi wa nubuwatihi. Kemudian Allah sendiri yang bersaksi dengan zatnya yang mulia, yang agung, ala risalatihi wa nubuwatihi, atas risalahnya Nabi Muhammad, atas kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, in ankarul kufara risalata fala tartamu bidzalik. Ya Muhammad, kalau orang-orang kafir mengingkari risalahmu, fala tartamu, gak usah sedih. Ya, tidak usah sedih dengan hal itu. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Jadi Allah sendiri yang bersaksi bahwa engkau ya Muhammad laminal mursalin, termasuk daripada para rasul. Allah yang bersaksi. Ya. Falamma kanat hadhihi surah, maka adapun surat ini dalatun wa syahidatan ala risalatihi, fala jarama annaha surat qalbul Quran. Ketika surat ini menjadi bukti, menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, annaha surat qalbul Quran, maka jadilah surat Yasin ini jantungnya Al-Quran. Ya, qalbul Quran. Ada yang menyebut hatinya Quran, ada yang menyebut jantungnya Quran. Kama qala alaihi salam, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki qalbun, memiliki hati, memiliki jantung. Wa qalbul Quran Yasin,
Dan qalbul Quran, jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Ya, kayak kita gini, badan kita ini ada jantungnya enggak? Ada kan? Di mana? Sini yang berdegup. Kalau ini berhenti, kira-kira kita masih hidup nggak? Selesai. Ya, makanya ada apa namanya itu, ketika orang yang jantungnya berhenti berdetak, maka pakai alat kejut supaya jantungnya tetap berfungsi. Ya, ada yang gangguan jantung, ada yang gagal jantung dan lain sebagainya, yang harus dioperasi, yang harus pakai cincin dan lain sebagainya supaya jantungnya tetap berdetak. Kalau jantungnya berdetak, masih berdetak, dipastikan dia masih hidup. Begitupun Quran. Quran itu jantungnya adalah surat Yasin. Maka nggak salah ya kita ya kalau ada acara apa-apa bacanya Yasin, malam Jumat bacanya Yasin, nginepin rumah Yasin, roahan Yasin, ya syukuran Yasin, karena qalbul Quran. Ya. Waman qara'aha, dan siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marratin. Siapa yang membaca Yasin 1 kali, maka Allah mencatat baginya membaca Quran 10 kali. Ya. Kemarin Ramadan khatam berapa kali? Nah, sekali. Ya, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ya, ada yang 3 kali, syukur-syukur ada yang 5 kali. Nah, ini disebutkan di sini, siapa yang membaca surat Yasin, Allah mencatat baginya seperti membaca Quran 10 kali, 10 kali. Ya, makanya jangan dihilangkan itu rutinitas Yasinan kita. Paling nggak seminggu sekali setiap malam Jumat. Ya, ibarat membaca Quran berapa kali tadi? 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan juga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa qaha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, ya, itu membaca surat Yasin dan surat Toha. Ya, sebelum menciptakan langit dan bumi di alfai'am 2000 tahun. Alfun itu kan 1000, alfa ini 2000 alfa ini, karena dia diidofatkan ya dengan kalimat setelahnya, maka nunnya dibuang, jadilah di alfai 2000 tahun. Falamma sami'at al-malaikatu, maka ketika malaikat mendengar Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, tuba li ummati Muhammad, beruntunglah umat Muhammad, nazala alaihim hatani suratani, beruntunglah umat Muhammad, kata para malaikat, karena diturunkan 2 ayat ini, 2 surat ini, yaitu surat Toha dan surat Yasin. Ya, surat Toha itu dalam salah satu sejarah Islam disebutkan yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, ketika mendengar adiknya itu membaca surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, maka kata malaikat, beruntung tuh umat Nabi Muhammad karena turun 2 surat ini, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Ya, karena ada sholawatan Yasin dan sholawatan Toha, ada kan? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa tuba liman tahammala bihima, dan beruntunglah bagi orang yang menghafal keduanya. Ya. Kalau Yasin kan kita hafal ya. Udah hafal kan Yasin kan? Kalau baca rame-rame hafal, baca rame-rame. Ya, hafal insyaallah. Kalau surat Toha, nah guru kita sering baca itu. Ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, apa misalnya kita nggak semuanya hafal gitu ya, beberapa ayat saja, ya apa-apa. Alhamdulillah. Ya, ketika nanti ditanya, ya misalnya di dalam kubur, hafal nggak surat Yasin? Hafal. Ya, surat Toha hafal nggak? Hafal gitu ya. Karena kita sering jamaah, sering dengar guru kita baca surat Toha itu, akhirnya bisa hafal. Ya. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntunglah bagi lisan-lisan yang mengucapkan dua surat ini. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratir Rahman. Bahwasanya penduduk ahli surga itu tidak membaca sesuatu pun daripada Al-Quran kecuali surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Nah, guru kita juga sering dia membaca surat Ar-Rahman. Jadi 3 surat ini memiliki keistimewaan tersendiri menurut Syekh Hamami Zadah, pengarang kitab tafsir Yasin. Ya. Hafalkan surat Ar-Rahman? Kan enak untuk ngapalinnya, cuman Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu aja udah berapa ayat? 31 ayat. Ya, sisanya yang lagi. Kalau itu sampai 31, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslim wa muslimat quriya indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut. Siapapun orang Islam, baiklah muslim ataupun muslimah, dibacakan kepadanya surat Yasin wa huma fi sakaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, misalnya kita keluarga kita, tetangga kita dalam keadaan sakaratul maut, kita bacakan surat Yasin, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin, maka turun kepada keduanya bilangan jumlah setiap satu huruf asyaratu amlakin, 10 malaikat. Yaqumuna baina aydihima sufufan, yang berdiri di antara keduanya orang yang sedang sakaratul maut itu sufufan, berbaris, yusalluna alaihima, bersalawat kepada keduanya, wa yastaghfiruna lahuma, kemudian memintakan ampun kepada keduanya, wa yashhaduna ghuslahuma, yang menjadi saksi dibasuh keduanya, wa yattabi'una janazatahuma, kemudian mengikuti jenazah keduanya. Jadi diiringi oleh malaikat. Ketika ada orang yang sakaratul maut, kita bacain surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca itu. Ya. Karena dikelilingi malaikat, ya, mereka bersalawat kepada orang yang sakaratul maut, kemudian mengistighfari, mintakan ampun pada orang yang sedang sakaratul maut.
itu malaikat langsung yang memintakan ampun. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadhihi surah, perbanyaklah, kata Nabi, perbanyaklah membaca surat ini, fa inna fiha khosais katsirah, karena di dalam surat Yasin itu banyak keistimewaan-keistimewaannya. Hatta qila fi syarih hadzal hadis, sampai disebutkan dalam syarahnya hadis ini, innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Dalam syarahnya hadis ini disebutkan, orang yang lapar saja ketika baca surat Yasin jadi kenyang. Asba'ahu Allah, jadi kenyang. Ya. Ada yang bilang begini, kopi yang panas itu kalau dibacain surat Yasin 3 kali jadi adem ini ya. Ya, katanya begitu. Nah, ini secara hadisnya menyebutkan siapa yang dalam kondisi kelaparan dia membaca surat Yasin, maka Allah akan memberinya makan. Allah akan memberinya makanan sampai membuat dia menjadi kenyang. Itu salah satu fadilah. Ya. Jadi hadirin sekalian, kalau nggak punya duit, baca surat Yasin. Ya. Asba'ahu Allah, Allah yang akan memberikan dia jadi kenyang. Ya. Wa in qara'aha al-khaif adhaba Allah Ta'ala husnahu wa khawfahu. Dan ketika dibaca oleh orang yang takut, Allah membuang dalam dirinya itu apa kesedihan dan ketakutan. Jadi kita kalau lagi takut baca surat Yasin. Ya. Lagi pergi kemana-mana gitu ya, atau misalnya lagi di rumah sendirian, ya, dalam keadaan takut baca surat Yasin. Ya. Suruh menghadap bos, ya, belum bikin laporan kan takut tuh, bacain surat Yasin, bosnya bacain surat Yasin. Ya. Wa qara'aha al-faqir khalasa min dinihi. Kalau dibaca oleh orang kafir, orang fakir, orang yang miskin, khalasa min dinihi. Ya, maka agamanya itu akan dimurnikan. Dia artinya dia gak bakalan susah kalau baca surat Yasin. Ya, orang yang takut, orang yang miskin, orang yang kelaparan itu dijamin ya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia baca surat Yasin. Wa idza qara'aha, dan ketika dibaca oleh orang yang dzul hajati, memiliki hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan mengabulkan hajat. Ya, maka di Mampang ini kalau ada orang yang mau hajatan baca surat ini ya, supaya lancar acaranya, tamunya banyak, terang, kagak hujan, ya, atau hajat apapun, kebutuhan apapun ya yang mau kita hajatkan, kemudian baca surat Yasin, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Wa man qara'a fi subhi, dan siapa yang membaca Yasin pada waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa, maka Allah akan memberikan keamanan padanya ilal masai, sampai sore hari. Bacanya subuh dijamin keamanan sampai sore. Wa fi ayyi baladatin idza tuliyat ay fusirat rafa'allahu ta'ala num al-bala wal qahta wal ghala wa ta'ud wal waba wal marad bi hurmatiha. Dan siapa yang membaca Al-Quran di negeri manapun, di daerah manapun, maka Allah akan mengangkat dari negeri itu, dari daerah itu, dari desa itu, dari kota itu, dari negara itu, al-bala, bencana, diangkat kesusahan, ya, diangkat juga penyakit-penyakit, ataupun wal waba, ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular, itu diangkat semua, ya, bihurmatiha, ya, karena kemuliaan surat Yasin. Wa man qara'aha fil laili, dan siapa yang membacanya pada malam hari,
yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, maka keluarganya akan menjadi aman, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqau 'alal aulad, sampai kepada anak-anak. Bapaknya baca surat Yasin, sekeluarganya aman. Ya. Wa man qara'a fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, sampai waktu subuh dijamin aman. Tadi kalau bacanya pagi sampai sore dia bakalan aman. Bacanya malam maka sampai pagi akan aman. Ya, diberikan ketenangan. Wa idza quri'at 'alal mayyit, dan ketika dibacakan kepada mayit, khufifat anhu azabul qabri, maka akan meringankan azab kubur. Maka sering kita ketika ziarah kubur itu membacakan surat Yasin, akan meringankan siksa kubur. In kana min ahlil azab, ya, kalau yang dikubur itu orang yang mayat yang berhak mendapatkan siksa. Wa illa, kalau tidak, fatakun fi rauhihi wa rahatihi ziyadatan. Kalaupun misalnya dia ahlil jannah, ahlil khair, meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khotimah, ya, maka akan dijadikan kuburannya itu sebagai satu tempat peristirahatan yang menyenangkan. Ya, li'anal qabra rawdatun min riyadil jinan, karena kuburan itu satu taman daripada taman-taman surga. Au hufratu min hufarin niran, atau dia menjadi lubang daripada lubang neraka. Tergantung siapa yang masuk kuburannya. Apakah yang masuk kuburan itu orang yang beriman kepada Allah, ataukah yang dikubur itu orang yang kufur terhadap Allah. Ya, kalau orang yang beriman kepada Allah dibacakan surat Yasin, maka akan bertambah terus, ya, kebaikan, bertambah terus nikmatnya. Tapi kalau yang masuk ke dalam kubur itu orang yang banyak maksiatnya, kemudian banyak dosanya, dibacakan surat Yasin, ya, maka akan meringankan azab. Khufifah, diringankan. Jam apa ya? Belum ini. Sampai bunyi ya. Wa fil lafzi Yasin, dan dalam surat Yasin itu khamsatu aqwal. Ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan Yasin ya insan. Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Wa adatul Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, dan kebiasaan orang Arab itu mengambil dari setiap kalimat itu harfan, satu huruf, summa yatalaffazunahu bihi wa ya'khuduna min ya an-nida ya. Ya, kemudian mereka melafazkan dan mengambil satu huruf itu dari huruf ya. Ya, wa minal insan sinan faraqabuhuma fasara yasin. Jadi ya Yasin, ya-nya dari kalimat nida, panggilan. Ya, misalnya ya Rasulullah, ya Habibullah, ya-nya itu ya nida. Ya. Kemudian sin-nya ya dari insan. Kemudian digabungkan fasara Yasin wal murad minhu ya Muhammad alaihi salam. Dan yang maksud dengan Yasin adalah ya Muhammad. Itu satu pendapat. Ya. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata juga sebagian ahli tafsir yang lain, al muradu minhu ya sayyidal mursalin, yang dimaksud dengan Yasin di situ adalah ya sayyidal mursalin, ya, wahai tuannya para rasul, yaitu Nabi Muhammad. Wa qala ba'dun, dan berkata lagi sebagian ahli tafsir, Yasin ismun min asma'il Qur'an. Yasin itu adalah satu nama daripada nama-nama Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian yang lain, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah. Berkata sebagian lagi, Yasin adalah nama surat.
Wa dzukira fi tafsir Istirobazi, dikatakan dalam tafsir Istirobazi, anallaha ta'ala arba'atu alafi ismin, bahwa Allah memiliki 4.000 nama. Alfun minha, 1.000 daripada nama Allah itu la ya'rifuhu ghairullah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa alfun minha, dan 1.000-nya lagi la ya'rifuhu ghairul malaika, tidak ada yang tahu kecuali malaikat. Wa alfun fil lauh al-mahfuz, dan 1.000 lagi ada di lauhil mahfuz. Wa salasumi'ah fit Taurat, 300 nama Allah ada di Taurat. Wa salasumi'ah, dan 300 fil Injil, dalam kitab Injil. Wa salasatumi'ah di Zabur, dan 300 nama lagi ada di kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Quran, dan 100 nama Allah ada dalam Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratan, 99 zahiratan, sangat jelas. Wa wahidun minha khafa, tersembunyi. Wa huwa al-ismul azam, dan dia adalah nama yang agung. La ya'rifuhu illal anbiya wal mursalin, yang tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi dan rasul. Ya, ala siratim mustaqim, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi 3 ayat, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, sampai sini dulu. Ya, jadi jelas tadi menurut pengarang kita tafsir Syekh Hamamizadah bahwa Yasin, kalau kita baca tafsir Jalalain itu ketika menafsirkan Yasin ditafsirkan dengan wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang Maha mengetahui apa maksud dari penamaan surat Yasin. Tapi kalau kita baca ini, ya bisa disimpulkan bahwa Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena ayat berikutnya, innaka laminal mursalin, bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar termasuk Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian tafsir Yasin kita, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita ya tentang surat Yasin dan menambah semangat lagi kita dalam membaca surat Yasin. Jadi jangan pernah bosan kita membaca surat Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.